Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, sini saya Muhammad Saifur Rahman akan mengupas sedikit tentang Syiah dari kelas 1C PAI IAIA Al-Qadiri. Pengertian Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab, yakni sya'a, ya syi'u, syi'an, syi'atan, yang berarti pendukung atau pembela. Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa Syiah seseorang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Arti Syiah secara bahasa terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Shofat ayat 83, yakni wa inna min syi'atihi la Ibrahim, yang artinya dan di antara syiahnya adalah Ibrahim. Syiah Ali adalah pendukung dan pembela Ali, sementara Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Pada saat pemilihan khalifah ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, ada yang mendukung Ali. Namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang-orang yang tadinya mendukung Ali akhirnya ikut berbaiat kepada Utsman termasuk Ali. Dengan begitu, belum terbentuk secara faktual kelompok umat Islam bernama Syiah. Ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah muncul sebagai nama kelompok umat Islam. Tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun disebut dengan Syiah. Terdapat Syiah Ali dan Syiah Muawiyah. Namun pada waktu itu, baik Syiah Ali maupun Syiah Muawiyah semuanya beraliran Ahlus Sunnah, karena Syiah pada waktu itu hanya berarti pendukung dan pembela. Sementara akidah dan fahamnya kedua belah pihak sama, karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga Ali pun memberikan penjelasan bahwa peperangan antara pengikutnya dan pengikut Muawiyah adalah semata-mata berdasarkan ijtihad dan klaim kebenaran antara kedua kelompok yang bertikai tersebut. Berikutnya adalah asal-usul kemunculan Syiah. Menilik dari sejarahnya, ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali, yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi sendiri. Kejadian-kejadian pada munculnya Islam dan pertumbuhan Islam selanjutnya selama 23 tahun masa kenabian telah menimbulkan berbagai keadaan yang meniscayakan munculnya kelompok semacam kaum Syiah di antara para sahabat Nabi. Akar permasalahan umat Islam termasuk munculnya mazhab Syiah bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Sebab Rasulullah sebelum wafat tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat dan negara. Sementara kaum muslimin sesudah wafatnya Rasul merasa perlu mempunyai khalifah yang dapat mengikat umat Islam dalam satu ikatan, yaitu kesatuan. Sebelum dikebumikan, kaum Ansor berkumpul di Bani Sa'idiyah. Mereka berpendapat bahwa kaum Ansorlah yang paling layak menjadi pengganti Rasul, lalu menyodorkan nama As'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Di waktu yang sama, Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketiganya berangkat ke pertemuan kaum Ansor. Di hadapan kaum Ansor, Abu Bakar berpidato tentang keistimewaan kaum Ansor dan Muhajir. Di antaranya bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada kaum Muhajirin. Bahkan Allah dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansor. Sesudah perdebatan persoalan pemimpin itu, kemudian secara aklamasi
kedua belah pihak memilih Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian hilanglah perselisihan paham dan umat Islam kembali bersatu. Setelah mendengar pembaitan Abu Bakar, nampak ketidakpuasan Ali bin Abi Thalib. Belakangan orang-orang yang menjadi pengikut Ali, Abu Bakar dan Umar menelikung Ali sebagai khalifah. Timbullah pendapat bahwa yang berhak memegang khalifah adalah keluarga Nabi, dan Ali lah yang paling pantas. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, Utsman didapuk menjadi khalifah. Muncullah ketidakpuasan atas kepemimpinan Utsman, sehingga Utsman akhirnya terbunuh. Sayyidina Ali akhirnya dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum muhajirin. Namun beberapa sahabat Nabi yang enggan membaiat Ali, yaitu Zubair dan Tolhah, dengan persetujuan Aisyah, keduanya menentang Ali, dan berkecamuklah perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Zubair dan Tolhah gugur dalam pertempuran tersebut. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali. Terjadilah pertempuran di lembah Siffin. Setelah agak terdesak dan hampir-hampir pasukan Ali memenangkan pertempuran, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf di atas lembing yang tinggi sebagai tanda menyerah dan permintaan perdamaian. Peristiwa tahkim ini tidak malah menyebabkan perdamaian antara kedua belah pihak, namun justru memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak kepada Ali dan kerabatnya, dan berpendapat bahwa Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah. Yang kedua, kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa tahkim itu menyalahi prinsip agama. Yang ketiga, kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu hanya kepada Allah semata. Aliran-aliran Syiah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok. Ada yang ekstrim, yaitu Gulat, moderat, dan juga ada yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian. Bahkan ada yang sampai mengangkat Ali pada derajat ketuhanan. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin, pasukan Ali terpecah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah kelompok Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan kepada sahabat Nabi. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Kelompok yang kedua adalah mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para sahabat lainnya. Kelompok ini disebut dengan kelompok Tafdhiliyah. Kelompok yang ketiga adalah yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka disebut kelompok Sabaiyah. Mereka adalah para pengikut Abdullah bin Sabah. Berikutnya adalah kelompok yang keempat, kelompok Ghulat, yaitu mereka yang paling sesat, paling bid'ah di antara 4 kelompok di atas. Mereka berpendapat bahwa Allah telah masuk pada diri Nabiullah Isa alaihissalam. Di antara aliran-aliran Syiah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sabaiyah. Aliran Syiah Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari suku Al-Hirah yang masuk Islam. Ia termasuk yang paling keras menentang Utsman dan para penjabatnya. Yang kedua, Ghurabiyah. Aliran Ghurabiyah ini keyakinannya tidak sampai menempatkan Ali sebagai Tuhan, akan tetapi lebih memuliakan Ali ketimbang Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa risalah kenabian seharusnya jatuh pada Ali, namun Jibril salah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Kelompok ini disebut dengan kelompok Ghurabiyah karena mereka berpendapat bahwa Ali mirip dengan Nabi Muhammad, sebagaimana miripnya seekor burung gagak al-ghurab
dengan burung gagak lainnya. Yang ketiga adalah Kaisaniyah. Penganut aliran Kaisaniyah ini adalah pengikut Al-Mukhtar Ibnu Ubaid Ats-Tsaqaf. Al-Mukhtar asal mulanya berasal dari kalangan Khawarij, kemudian masuk ke dalam kelompok Syiah yang mendukung Ali. Yang keempat, Hakimiyah dan Druz. Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah, orang-orang Syiah yang mempromosikan keimaman Ali langsung sesudah Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa terdapat dalil yang sahih dan eksplisit mengenai keimaman Ali radhiyallahu an. Kelompok ini bersepakat tentang keimaman Ali radhiyallahu an dan diteruskan kepada kedua putranya Hasan dan Husain dan seterusnya. Menurut ajaran Syiah Imamiyah, seorang Syiah Imamiyah dapat menetapkan undang-undang. Segala ucapannya adalah syariat dan tidak mungkin sesuatu yang berasal dari para imam bertentangan dengan syariat. Berikutnya adalah Syiah Zaidiyah. Secara genealogi, Zaidiyah adalah salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ia menyatakan perang terhadap Khalifah Hisham ibnu Abu Malik dan akhirnya disalib di Kufah. Di masa hidupnya, Zaid berkecimpung dalam dunia ilmu, pengetahuan, dan memiliki hubungan baik dengan para ulama di zamannya. Di antara ulama yang berhubungan dan menjadi gurunya adalah Wasil ibnu Atha dan Abu Hanifah. Jika dibandingkan dengan kelompok Syiah lainnya, kelompok Syiah Zaidiyah ini lebih moderat dan lebih dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang telah dibaiat Ali radhiyallahu an. Mereka juga mengakui kepemimpinan mereka. Zaidiyah berpendapat bahwa Sayyidina Ali merupakan orang yang paling pantas menjadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW, karena ia orang paling dekat dan mirip dengan sifat-sifat yang pernah disebutkan Rasulullah sebelumnya. Syiah Zaidiyah bisa menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Doktrin Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Berikut ini perbedaan antara doktrin Syiah dan Ahlus Sunnah. Satu, kelompok Syiah yang ekstrim mengkafirkan para sahabat Nabi, semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Dua, pendapat Syiah tentang Al-Quran. Orang-orang Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang ada sekarang merupakan tidak asli. Isi kandungan Al-Quran telah ditambah dan dikurangi oleh para sahabat. Sementara Al-Quran yang asli atau Al-Quran yang lengkap ada di tangan Ali, yang kemudian diwariskan kepada putra-putranya, sekarang di tangan Imam Mahdi Al-Muhdhar, pada Imam Mahdi Al-Muntadhar. Tiga, pemikiran kaum Syiah terhadap sunnah. Menurut sebagian kaum Syiah, riwayah-riwayah dari selain orang Syiah tidak dapat diterima. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ahlul Bait. Ali pernah diperintahkan untuk tetap di Madinah ketika Rasulullah melaksanakan suatu peperangan dengan para sahabat lainnya. Ali juga ditugaskan ke Yaman, dan ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Menurut kaum Syiah, hadis bukan hanya yang datang dari Nabi Muhammad, tetapi justru lebih dari imam-imam mereka. Karena perkataan para imam juga maksum, itu sama dengan perkataan Nabi, maka sebagai kesetaraan ucapan para imam adalah hadis. Konsep imamah berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap rukun iman hanya 6. Kaum Syiah menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu imamah adalah salah satu rukun iman. Imamah merupakan ulama Syiah, berarti kepemimpinan spiritual, pendidikan, agama, dan politik atas seluruh umat Islam kepada sistem keturunan yang secara berturut-turut.
Kekuasaan dipegang oleh kedua belah imam. Kekuasaan ini terpusat pada Ali yang merupakan suami Fatimah Az-Zahra dan kedua putranya. Dalam persoalan imamah, Imam Ja'far meletakkan dua landasan penting. Prinsip pertama, nas. Ini berarti imamah adalah suatu prerogatif yang dilimpahkan Allah kepada orang pilihan dari keluarga Rasul yang sebelumnya kematiannya, dan dengan tuntunan Allah mengalihkan imamah kepada yang lain melalui pengangkatan dan eksplisit atau nas. Intinya, nas yang diprakarsai oleh Rasul turun dari Ali ke Hasan, dari Hasan ke Husain, dan kemudian bertahan di garis Husain menenas berturut-turut sampai pada Ja'far. Prinsip kedua adalah ilmu. Menurut Imam Ja'far, seorang imam harus memiliki pengetahuan agama yang khusus yang diterimanya secara ilahiyah dan dapat dipindahkan kepada imam berikutnya sebelum kematiannya. Ilmu khusus ini termasuk mana eksternal atau zahir dan esoterik atau batin serta Al-Quran. Perpaduan antara nas dan ilmu adalah keduanya tidak hanya dipadukan atau saling ditambahkan, namun difungsikan sedemikian padatnya ke dalam kesatuan pandangan terhadap kepemimpinan keagamaan, sehingga mustahil memisahkan antara keduanya. Yang keempat adalah konsep taqiyah. Doktrin taqiyah mempunyai arti penampakan ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan apa yang disimpan dalam hati. Misalnya, ia menampakkan kasih sayang kepada seseorang, padahal ia melaknat mereka dalam hati dan di antara orang-orang terdekatnya, bahkan ketika ia tidak ada sebab yang memaksa. Konsep dan doktrin taqiyah diberlakukan oleh kaum Syiah dengan tujuan untuk melindungi Islam dan mazhab Syiah. Dan jika orang-orang Syiah tidak mengikuti taqiyah, maka pemikiran Syiah akan berakhir dalam kemenuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan perihal aliran Syiah. Wa akhiran wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.